Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang definisi dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut kompilasi hukum Islam. Dengan saya sendiri Nadia Putri Zalianti dan teman-teman saya ada Deana Cici Nurica, Ahmad Maulidin Noval dan Muhammad Badru Tamam. Saya akan menjelaskan definisi perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini memberikan pengertian dan ketentuan tentang perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa memandang agama. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir dan batin tersebut dimaksudkan agar sebuah perkawinan itu tidak hanya menjalin suatu ikatan batin saja maupun hanya mengandung ikatan lahir saja, akan tetapi harus menjalin kedua ikatan tersebut. Selain itu, dari pengertian perkawinan tersebut menyebutkan adanya tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kekal yang dimaksudkan adalah perkawinan yang akan terjalin selamanya sampai maut memisahkan tanpa adanya perceraian. Perkawinan adalah perilaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia dapat berkembang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Tujuan dari perkawinan menurut undang-undang itu apa sih? Tujuan dari perkawinan menurut undang-undang bermaksud untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dalam hal ini yaitu agar tercapainya suatu kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, dan juga kenyamanan dalam sebuah keluarga itu. Yang namanya juga hidup pasti nggak selalu bahagia, pasti ada susah senangnya juga. Dalam hal ini, kekal yang dimaksud itu bukan terus-terusan bahagia, tetapi kekal dalam setia dan juga menjaga kebersamaannya dalam menghadapi segala cobaan dan juga rintangan itu, baik dalam susah atau senang, terus-terusan bersama-sama gitu menghadapinya. Apalagi jika hal itu didasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pastinya bukan hanya sekedar usaha saja, tapi akan mendapatkan pahala ridha Allah dan juga keberkahan dalam pernikahan itu sendiri. Adapun menurut Sumiati, tujuan dari sebuah pernikahan itu yaitu yang pertama untuk memperoleh keturunan yang sah melalui sebuah pernikahan, sehingga ya sudah halal lah gitu. Yang kedua, untuk memenuhi tuntutan naluriah atau hajat kemanusiaan. Maksud dalam hal ini itu biasanya setiap manusia itu pasti perlu menyalurkan naluriahnya gitu, memiliki sebuah tuntutan birahi lah dalam hal ini, daripada menyalurkan tuntutan birahi atau tuntutan naluriah tersebut secara zina atau di luar ikatan yang sah, kan mending menikah. Sehingga terdapat pula dalil kalau nggak salah itu lebih baik berpuasa daripada
pingin nikah tapi nggak mampu gitu. Lalu tujuan yang ketiga yaitu menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Maksud dalam hal ini juga hampir sama seperti tadi, menghindari zina yang merupakan perbuatan yang kejam, sehingga apabila banyak zina dilakukan di muka bumi ini akan menimbulkan banyak kerusakan di muka bumi ini. Lalu tujuan yang selanjutnya yaitu membentuk dan mengatur rumah tangga sebagai satuan unit pertama dalam masyarakat berdasarkan cinta dan juga kasih sayang. Seperti hanya diketahui, dalam sebuah masyarakat ini terdapat beberapa unit pembentuk, yakni rumah tangga keluarga, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan lain sebagainya. Dan rumah tangga keluarga itu memiliki peran yang utama dalam pembentukan suatu masyarakat tersebut. Karena apalagi itu dalam rumah tangga keluarga itu berdasarkan pada cinta dan juga kasih sayang yang akan menimbulkan adanya kedamaian. Lalu tujuan selanjutnya yaitu menumbuhkan aktivitas dalam usaha mencari rezeki yang halal. Dengan adanya pernikahan yang menimbulkan terbentuklah suatu keluarga baru, akan menimbulkan atau timbul suatu rasa tanggung jawab, terutama yang dirasakan oleh kepala keluarga, seperti halnya tanggung jawab dalam menafkahi keluarganya, tanggung jawab dalam menjaga kedamaian, keamanan, ketenangan keluarganya, dan juga kebahagiaan keluarganya tersebut. Dalam hal menafkahi sendiri, akhirnya timbul rasa ingin untuk mencari rezeki yang halal, sehingga dalam hal tersebut muncullah rasa semangat dalam mencari rezeki yang halal tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. Perkawinan atau sering juga disebut dengan nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha, yang mempunyai arti mengumpulkan atau memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh atau wati. Nikah menurut arti asli adalah berhubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halalnya suatu hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Kata nakaha banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti nikah atau kawin, seperti dalam surat An-Nisa ayat 22. Sedangkan menurut Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum, kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata semakna dengannya. Kemudian, menurut pasal 2 kompilasi hukum Islam tentang undang-undang perkawinan, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizan merupakan penjelasan dari ungkapan-ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukan semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan, sedangkan ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sama maknanya dengan ungkapan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam undang-undang perkawinan. Kemudian terdapat 5 hukum perkawinan dalam hukum Islam. Yang pertama adalah mubah atau jaiz. Kembali ke hukum nikah. Hukum nikah adalah mubah. Yang kedua sunnah bagi orang yang mampu secara zahir maupun secara batin. Maksudnya mereka ini sudah mampu secara mental maupun perekonomian. Yang ketiga wajib. Perkawinan hukumnya menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu secara zahir maupun secara batin, serta dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan perzinahan. Contohnya, semisal Zaid ini mempunyai hubungan dengan Fatimah. Zaid ini sudah mampu secara zahir maupun secara batin. Akan tetapi Zaid ini takut hubungan mereka akan menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan perzinahan. Maka
hukum nikah bagi Zaid adalah wajib. Kemudian yang keempat, haram. Pernikahan bisa menjadi haram hukumnya bagi mereka yang berniat untuk menyakiti seseorang yang akan dinikahi. Misal, Zaid mempunyai dendam kepada Fatimah, akan tetapi Zaid bingung bagaimana cara membalaskan dendam kepada Fatimah. Kemudian tak ada cara lain, Zaid pun menikahi Fatimah untuk membalaskan dendam. Setelah Zaid menikahi Fatimah, Zaid melakukan perbuatan yang tidak semestinya, seperti menyakiti Fatimah, memukul, mencaci, dan bersikap seenaknya. Kemudian yang kelima, makruh. Pernikahan bisa berubah menjadi makruh bagi mereka yang belum mampu memberi nafkah baik secara zahir maupun secara batin. Misal, Zaid ini ingin menikah, kemudian umurnya juga cukup, akan tetapi Zaid ini ada masalah dalam perekonomian maupun secara mentalnya, maka hukum menikah bagi Zaid adalah makruh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut hukum Islam. Tujuan perkawinan diatur dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jika diubah ke dalam bahasa Indonesia, sakinah artinya tenang atau tenteram. Adapun mawaddah artinya cinta, kasih sayang, dan warohmah ialah rahmat. Artinya kalimat sakinah, mawaddah, warohmah yaitu sesuai dengan apa yang ada di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Selain itu, tujuan perkawinan menurut hukum Islam juga terdiri dari 1. Berbakti kepada Allah. 2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan. Yang ketiga, mempertahankan keturunan manusia. Yang keempat ialah melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita. 5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup. Semua kelima tujuan itu ialah didasarkan kepada Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa ia dijadikan bagi kamu dari jenis kamu jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir. Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah perantara yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu, sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia. Yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia, sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan.
Kehidupan apa? Kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara. Adapun hakikat dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan sabda Nabi, an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu bagian dari sunnah Nabi, dan barang siapa yang tidak ikut sunnahnya Nabi, falaisa minni, bukan umatnya Nabi. Akan tetapi perlu diperhatikan, nikah itu ada yang wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun yang wajib ialah seorang laki-laki yang sudah siap secara finansial, pekerjaan sudah punya, dan gaji pun sudah punya, tetapi syahwat dia sudah tidak terbendung lagi, maka dia diwajibkan untuk menikah. Adapun nikah yang hukumnya sunnah ialah bila ada seorang laki-laki yang secara finansial dia sudah cukup, kerjaan sudah punya, hidup mapan, tetapi syahwatnya tidak terlalu menggebu-gebu, maka ia boleh menunda-nunda pernikahan menunggu ia siap akan semuanya. Ada juga nikah yang hukumnya makruh. Nikah apakah itu? Belum, yaitu seorang laki-laki belum punya pekerjaan, belum tahu caranya menafkahi istri dan anak-anaknya nanti, maka dia dihukumkan makruh untuk menikah. Yang terakhir ialah nikah yang hukumnya haram. Ialah seorang laki-laki kasar, dia akan menyakiti istri-istrinya dan dikhawatirkan nanti menikah akan melukai istrinya, tidak akan bertanggung jawab atas lahir batin istrinya, kemudian dipaksakan nikah, maka haram nikahnya. Atau kualitas ibadahnya itu ketika sudah menikah malah berkurang, bukan nambah baik, atau hubungan dengan Allah malah lebih jauh, bukannya lebih dekat dengan Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.